Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhalaf. Yang pertama, sumber hukum muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Beberapa di antaranya sumber hukum yang muttafaq yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah lafal berbahasa Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz atau dalam wujud buku ataupun kitab, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun diturunkan di kota Mekah dan 10 tahun diturunkan di kota Madinah. Kemudian dengan melihat Al-Quran kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Dan itulah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian jika dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat yang artinya ayat yang jelas maknanya sehingga kita tidak lagi ragu untuk memahaminya. Contohnya yaitu perintah sholat dan puasa. Dan yang kedua ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Misalnya kata quru yang berarti suci dan dapat berarti juga haid. Kemudian as-sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan as-sunnah adalah wahyu internal, wahyu batin yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik tingkah laku, perbuatan, berupa kata atau pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa, itu disebut as-sunnah. Kemudian macam-macam as-sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu berasal dari kata qaul, artinya perkataan, sedangkan qauliyah adalah yang berkaitan dengan perkataan tersebut. Jadi sunnah qauliyah merupakan sunnah perkataan Nabi, seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan diteruskan oleh tabi'in. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah adalah suatu perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat. Yang ketiga sunnah takririyah, yaitu sikap Nabi Muhammad SAW terhadap suatu kejadian atau perbuatan ataupun perkataan sahabat yang dilihat. Kemudian fungsi dan kedudukan sunnah. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah dalam menetapkan suatu hukum adalah sebagai dasar kedua setelah Al-Quran. Mereka sepakat bahwa sunnah wajib diikuti. Dan yang ketiga yaitu ijma. Secara etimologi atau secara bahasa, ijma adalah berasal dari kata isma yang merupakan masdar atau kata benda dari kata ajma yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dilakukan para ulama setidaknya memiliki dua alasan. Yang pertama yaitu setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan hukum Islam yang baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis maupun as-sunnah. Yang kedua,
Persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan hukum masih bersifat global atau menyeluruh. Dan kemudian macam-macam tingkatan ijma'. Yang pertama, ijma' sarih, yaitu ijma' yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Dan ijma' sarih ini sebagai hujjah syari'iyah dalam penetapan hukum syara'. Kemudian yang kedua, ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan dan perbuatan, sedangkan mujtahid lain tidak memberikan tanggapan, menerima ataupun menolak. Kemudian kias. Kias dari segi bahasa artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Secara istilah, menurut Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas di hukumnya. Kemudian rukun kias ada 3, yaitu al-aslu, sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas. Yang kedua, al-far'u, sesuatu yang baru dan tidak ada hukumnya dalam nas. Yang ketiga, hukum asal, hukum syara' yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang. Kemudian macam-macam kias. Kias aula yang pertama, yaitu kias yang ilahnya mewajibkan hukum. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang ilahnya mewajibkan adanya hukum yang sama, baik pada al-aslu maupun al-far'u atau cabangnya. Yang ketiga, kias adna, yaitu kias di mana hukum al-far'u lebih lemah kaitannya dengan hukum al-aslu. Kemudian yang kedua, sumber hukum muhtalaf adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh seluruh ulama. Berikut sumber hukum muhtalaf. Yang pertama, istihsan. Menurut bahasa, ihtisan berarti menganggap sesuatu lebih baik atau mencari kebaikan. Macam-macam ihtisan, yaitu ihtisan sunnah, yaitu ihtisan yang disebabkan oleh adanya ketetapan sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil qiyas pada kasus yang bersangkutan. Yang kedua, ihtisan ijma', ihtisan yang meninggalkan penggunaan dalil karena adanya ijma' para ulama. Yang ketiga, ihtisan darurat, yang disebabkan oleh adanya keadaan darurat yang menyebabkan meninggalkan dalil qiyas. Yang kedua, maslahah musalah, yaitu terdiri dari 2 kalimat. Maslahah secara bahasa adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau mudarat. Adapun maslahah adalah suatu yang mutlak, yaitu maslahat secara khusus. Kemudian yang ketiga, urf. Menurut bahasa berarti mengetahui. Urf adalah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekkannya, baik perkataan maupun perbuatannya. Dan yang keempat, syur'un man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada umat sebelum kita, yang diturunkan pada nabi dan rasul. Dan yang kelima, istishab, artinya secara bahasa yakni
meminta ikut serta secara kontinu. Menurut para ulama, istishab berarti menganggap status sesuatu hukumnya tetap seperti keadaan semula sebelum terbukti adanya sesuatu yang mengubahnya. Misalnya seorang yang masih hidup dianggap hidup selama belum ada bukti bahwa ia wafat. Dan yang keenam, saddud dzariah. Saddud dzariah. Secara bahasa berarti menutup jalan ke suatu tujuan, atau menurut istilah setiap sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang. Yang ketujuh, mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dan alhamdulillah itulah materi-materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat diterima adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.